Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Jawa Barat 5, Kuliah Kerja Nyata, periode 1, tahun 2022, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengadakan mengenai sosialisasi pencegahan hipertensi. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik atau tekanan ketika jantung memompa lebih dari 140 mm Hg, dan juga diastolik atau ketika jantung sedang berelaksasi, tekanannya di atas 90 mm Hg. Penyakit ini umumnya dikenal sebagai silent killer karena umumnya seseorang tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada pada kondisi hipertensi. Tekanan darah dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama adalah normal dengan tekanan di bawah 120/80. Kemudian ada prehipertensi dengan tekanan sistol sebesar 120 sampai dengan 139 dan juga untuk diastol sebesar 80 sampai dengan 89. Kemudian hipertensi derajat 1 dimulai dari tekanan 140 hingga 159 dengan tekanan diastol sebesar 90 sampai dengan 99 mm Hg. Kemudian hipertensi derajat 2 yakni lebih dari 160 mm Hg disertai diastol lebih dari 100 mm Hg. Hipertensi memiliki faktor risiko yang tidak bisa diubah, yakni yang pertama ada jenis kelamin di mana laki-laki umumnya memiliki tekanan darah yang lebih tinggi, kemudian usia, yakni pada usia di atas 60 tahun umumnya memiliki tekanan darah yang lebih tinggi, serta riwayat keluarga. Apabila di antara Bapak Ibu ada yang memiliki keluarga dengan hipertensi, maka kemungkinan besar Bapak Ibu akan mengalami hipertensi pada usia yang lebih tua. Sedangkan faktor risiko yang dapat diubah yang pertama adalah obesitas, yaitu dengan menjaga berat badan, tinggi garam karena garam dapat menyebabkan penarikan air sehingga menyebabkan tekanan pada pembuluh darah, dan yang ketiga, merokok karena rokok dapat mengaktifkan zat-zat yang membuat kerja jantung jadi lebih cepat, kemudian malas bergerak yang menyebabkan darah menjadi kental sehingga jantung memompa lebih keras lagi. Lalu ada tinggi lemak, karena lemak dapat menyebabkan penumpukan lemak pada pembuluh darah sehingga alur dari pembuluh darah menjadi tersumbat. Dan yang terakhir adalah stres, karena dengan adanya stres, jantung memompa semakin lebih keras karena adanya penerimaan hormon-hormon stres dari otak. Sering merasakan sakit di seluruh kepala. Yang kedua, pusing secara mendadak. Ketiga, merasakan lelah meskipun sudah beristirahat dengan cukup. Keempat, merasakan nyeri di seluruh dada sebelah kiri. Kelima, penglihatan menjadi buram meskipun mata dalam keadaan normal. Dan yang terakhir, merasakan stres yang berkepanjangan meskipun kondisi dalam keadaan tenang. Komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh hipertensi ada beberapa macam, diantaranya ada penyakit jantung akibat jantung yang bekerja terlalu keras sehingga membuat jantung tidak bekerja secara optimal. Yang kedua adalah stroke karena besarnya tekanan darah membuat pembuluh darah di otak pecah. Lalu yang ketiga adalah penyakit ginjal karena ginjal terlalu dipaksa untuk menyaring darah yang memiliki tekanan cukup tinggi. Yang keempat, kerusakan mata karena pembuluh darah di mata memiliki tekanan darah yang kuat sehingga terjadi pecahnya pembuluh darah. Yang kelima, pembuluh darah tepi menjadi pecah karena besarnya tekanan yang terjadi pada pembuluh darah tersebut. Yang keenam, ada gangguan saraf karena pembuluh darah yang mensuplai kepada saraf menjadi terganggu sehingga saraf tidak bekerja secara optimal. Dan yang ketujuh, ada gangguan otak karena sebagaimana sebelumnya, pembuluh darah di otak pecah sehingga mengakibatkan kerja otak menjadi tidak optimal. C. Cek kesehatan secara rutin. Melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin atau medical check-up minimal 1 tahun sekali untuk mendeteksi resiko hipertensi berupa tekanan darah, pengecekan kolesterol, pengecekan glukosa, dan juga asam urat. E. Enyahkan asap rokok. Menghilangkan kebiasaan menghisap rokok serta asap rokok pada lingkungan sekitar. Hindarkan diri dari menjadi perokok yang pasif. R. Rutin aktivitas fisik. Membuat rutinitas senam aerobik seperti senam ritmis, jogging, bersepeda, jalan cepat, dan lain sebagainya selama 30 menit sebanyak 4 kali per minggu. D. Diet gizi seimbang. Menjalani diet rendah garam, rendah lemak, serta tinggi serat, dan memperkaya konsumsi buah, sayur, biji-bijian, dan susu rendah lemak. I. Istirahat cukup. Tidur dengan waktu yang cukup selama 7 sampai dengan 8 jam serta tidak melewatkan waktu sedikit untuk tidur siang dan beristirahat.
K. Kelola stres. Melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti bercocok tanam, membaca, menulis, dan sebagainya, menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berkonsultasi kepada pihak terkait mengenai masalah yang sedang dihadapi. Sekian presentasi dari kelompok Jawa Barat 5, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.